Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita senantiasa memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kita nikmat-nikmatnya. Ya, saking begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentunya dengan cara membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara senantiasa bagaimana kita wujudkan apa yang menjadi Allah jadikan kita ini nikmat, ya, kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat hidup. Jadi bagaimana kehidupan kita ini kita letakkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita rezeki. Ya, bagaimana rezeki ini juga kita letakkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kemudahan dalam pekerjaan. Maka pekerjaan kita juga ini kita letakkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita keluarga, ada istri, ada anak-anak, ya, mungkin suami. Kita letakkan kesemuanya itu ya di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, cara mensyukurinya bagaimana kita letakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kenikmatan apabila kita letakkan dalam perintah Allah dan kita syukuri dengan cara meletakkan itu semua demi keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah daripada nikmat-nikmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, la in sakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah lagi nikmat dari apa yang kita syukuri. Allah berikan kita kehidupan, maka ketika kita syukuri kehidupan ini dengan cara meletakkan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kekuatan ya kepada kita untuk senantiasa merasakan nikmat atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, sehingga ada keinginan terus makin meningkat untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tinggi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggi perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini tinggi kecintaan kita untuk kita mentaati, dan ada kekuatan juga untuk bisa menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana ya kehidupan kita di dunia ini ya cuma sementara saja, 60-70 tahun kata Nabi SAW umur umatku, ya, karena kematian ini tidak melihat daripada apakah kita muda, apakah kita tua, apakah kita sakit maupun sehat, karena kematian ini senantiasa ya adalah karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, ya, inna nafsan la tamuta hatta tastahmila rizquha. Ya, sesungguhnya ya orang tidak akan meninggal sebelum habis rezekinya. Jadi kalau rezeki kita ini habis di dunia, maka selesai juga kehidupan kita di dunia. Tapi kalau rezeki kita masih ada, maka sebelum rezeki itu habis, maka kita tidak akan meninggalkan daripada dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dalam surat Al-Asr, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, ya, bahwasanya seluruh manusia ini akan merasakan namanya kerugian, ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang kaya maupun orang miskin, ya, baik daripada orang desa maupun orang kota, ya, pejabat maupun bukan pejabat, ini akan mengalami yang namanya kerugian, ya, sebagaimana Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya
manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang senantiasa mempunyai keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan cara, ya, beriman kepada Allah dan beramal soleh mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, watawasau bil haqq watawasau bis sabar, saling ingat mengingatkan dalam ketaatan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka tiga hal pokok ini menjadi maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini, ya, bagaimana kita ini beriman kepada Allah, beramal soleh sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan senantiasa kita saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kemudahan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan diberikan kekuatan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berdoa kepada Allah senantiasa Allah berikan kekuatan itu semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.